Hai semuanya, selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, Ibu Rani doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan selalu berbahagia. Nah, kita mulai dulu pelajaran agama Buddha kita pada pagi hari ini dengan membaca nama Karagata. Mari semua bersikap Anjali. Sudah Anjali, nak? Oke, kita mulai ya. Ibu Rani baca satu kali, anaknya ikut membaca satu kali. Nama Karagata. Arahang sama sambudo bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe satang bawan tusu kita tak, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya anak ibu semua. Oke, nah biar semangat kita belajarnya, kita mau nyanyi dulu. Anak-anaknya mau nyanyi lagu Buddhis? Nah, kita hari ini mau nyanyi lagu Buddhis Mana di Mana Sekolah Saya. Ingat lagunya? Nah, seperti lagu kami saya, kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3, ya. Mana di mana anak-anak Buddhis, anak-anak Buddhis ada di kelas 1. Mana di mana sekolah saya, sekolah saya Sultan Iskandar Muda. Kacamarita hehe, kacamarita hehe, kacamarita ucap namo Buddhaya. Kacamarita hehe, kacamarita hehe, kacamarita ucap namo Buddhaya. Oke, nah kali ini Ibu Rani akan menjelaskan catatan yang minggu kemarin. Nah, jadi tentang catatan minggu kemarin Ibu Rani belum jelaskan kan? Hari ini Ibu Rani jelaskan dengan menggunakan gambar. Perhatikan gambarnya dan kemudian dengarkan penjelasan dari Ibu Rani. Bisa? Bisa dong. Oke ya, kita mulai. Nah, Ibu Rani mulai penjelasannya. Nah, dulu ketika di zaman Buddha, di sebuah negara, yaitu negara India, ada sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Sakya. Kerajaan Sakya ini ibu kotanya adalah Kapilawastu. Di Kerajaan Sakya ini dipimpin oleh seorang Raja Sudodana dan juga istrinya Ratu Mahamaya. Nah, pada gambar kalian lihat ada dua orang yang sedang duduk, itu Raja Sudodana dan istrinya Ratu Mahamaya. Nah, berdasarkan catatan minggu kemarin, bahwasannya Ibu Rani tulis Ratu Mahamaya bermimpi melihat seekor gajah putih. Nah, anak-anak ibu bisa lihat di gambar bahwasanya Ratu Mahamaya sedang tidur dan bermimpi melihat seekor gajah putih yang membawa sekuntum bunga teratai putih. Nah, gajah putih itu berada di dalam mimpi Ratu Mahamaya. Dalam mimpi tersebut, gajah putih itu berjalan, berkeliling, mengelilingi Ratu Mahamaya sebanyak 3 kali. Setelah keliling 1, 2, dan 3, kemudian memasuki kandungan Ratu Mahamaya dari sisi kanan. Ya, yang persisnya di dekat tangannya itu, di dekat pergelangan tangannya itu sisi kanan posisi perutnya. Nah, setelah memasuki perut Ratu Mahamaya terbangun dan akhirnya bertanya, apa sih makna mimpi tersebut? Nah, jadi minggu kemarin Ibu Rani ada buat di catatan bahwasanya makna mimpi tersebut adalah Ratu Mahamaya akan mengandung seorang bayi laki-laki. Nah, setelah Ratu Mahamaya dinyatakan mengandung seorang bayi laki-laki, tak lama setelah 10 bulan kemudian, Ratu Mahamaya akan tiba saatnya untuk melahirkan. Nah, saat itu juga Ratu Mahamaya mohon izin kepada Raja Sudodana untuk melahirkan di rumah ibunya. Nah, dalam perjalanan ke rumah ibunya itu, Ratu Mahamaya meminta untuk beristirahat di sebuah taman, itu namanya Taman Lumbini. Nah, di Taman Lumbini itu tepatnya pada bulan purnama di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi, Ratu Mahamaya melahirkan di tempat itu juga. Nah, saat
Ratu Mahamaya melahirkan Bodhisatta atau pangeran, pangeran tersebut diterima oleh 4 Mahabrahma dengan menggunakan jala emas. Dan dari langit turun air dingin dan panas untuk memandikan bayi tersebut sehingga segar. Nah, ketika dia lahir, bayi tersebut sudah bisa berdiri tegak dan langsung berjalan sebanyak 7 langkah. Dari setiap langkahnya itu tumbuhlah bunga teratai, dan yang tumbuh bunga teratainya juga 7 kuntum. Nah, setelah itu bayi tersebut mengangkat tangannya yang sebelah kanan menunjuk ke langit dan tangan kiri menunjuk ke bumi sambil berkata, "Akulah pemimpin dalam dunia ini, akulah tertua dalam dunia ini, akulah yang teragung dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir, tidak akan ada lagi kelahiran ulang bagiku." Pada saat yang bersamaan juga dengan lahirnya Pangeran Siddhartha, lahir juga beberapa orang dan muncul juga beberapa benda dalam dunia ini, yaitu yang pertama adalah Putri Yasodhara yang kelak akan menjadi istrinya Pangeran Siddhartha. Yang kedua adalah Ananda. Ananda kelak akan menjadi pengikut setianya Buddha. Posisi duduknya itu ada di belakangnya Buddha di gambar ya. Yang ketiga adalah Kantaka. Kantaka kelak akan menjadi kuda kesayangan Pangeran Siddhartha. Yang keempat adalah Cana, yang kelak akan menjadi kusirnya Pangeran Siddhartha, yang duduknya ada di depan Pangeran Siddhartha ya. Yang kelima adalah Kaludai. Ia kelak akan mengundang Sang Buddha untuk berkunjung kembali ke Kapilawastu. Yang keenam adalah seekor gajah istana. Yang ketujuh adalah pohon Bodhi. Pohon Bodhi merupakan pohon tempat Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Yang terakhir adalah Nidi Kumbi, kendi tempat harta pusaka. Nah, udah kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Bu Rani kan? Nah, pastinya kalau Ibu Rani kasih latihan, anak-anak Ibu sudah bisa menjawab. Nah, nanti Ibu Rani lampirkan sebuah latihan. Ya, latihannya cuma 5 soal. Jawabnya nanti dibantu dengan Mama dan Papa di rumah ya nak ya. Nah, kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan membacakan nama Karagata kembali. Oke. Nah, kali ini mari sama-sama kita bersikap anjali. Kita bacakan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Sang Bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nama udah anak-anak semua. Oke, kali ini sampai di sini saja. Bye bye. Sampai jumpa minggu depan.